jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Secara umum, sistem organ pencernaan ini terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing. Yang pertama yaitu mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, dan maltase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses. Kemudian, feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada ayam. Ayam merupakan hewan omnivora atau pemakan segala yang sering kita jumpai sehari-hari. Contohnya, ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung, dapat pula makan cacing. Pada ayam terdapat 9 organ pencernaan. Yang pertama yaitu paru, yang merupakan mulut bagi ayam. Paru berfungsi untuk mengambil makanan dan minuman untuk dicerna lebih lanjut. Setelah makanan masuk ke dalam paru, kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah juga berperan membantu menelan makanan, kemudian dengan adanya saliva atau air liur mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, esofagus atau kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Selanjutnya, dari esofagus, makanan akan masuk ke tembolok. Setelah makanan masuk ke tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar yang terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Setelah dicerna di proventriculus, makanan akan masuk ke dalam ampela atau disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh ayam, sehingga makanan akan berkurang lebih halus lagi. Setelah dicerna di ampela, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Pada usus kecil, terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Selanjutnya, usus buntu. Pada ayam,
memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut sekum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh ayam. Nah, proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersama dengan feses.